Benar Bapak, kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau. Itulah yang jadi kerinduan hati setiap kami. Kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh ada bersama, berkumpul di tempat ini, berbakti kepadamu di dalam ibadah kebangkitan putramu, di dalam ibadah Paskah. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati kehidupan kami sepanjang minggu ini, bahkan Engkau sudah memimpin ibadah ini hingga pada saat ini. Bapa, saatnya Engkau berbicara kepada kami, sampaikan pesan-pesan-Mu melalui anak-Mu ini. Dan berilah anak-Mu ini kekuatan untuk bisa menyampaikan apa yang Engkau ingin kami sampaikan. Sehingga apa yang kami dengar itu bukan suara atau pesan manusia, tetapi benar-benar itu suara-Mu. Lembutkan hati kami semua ya Bapak, berkati kami sehingga kami boleh mengerti dan urapilah kami semua. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini secara online atau di Wonogiri, atau siapapun saudara, Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara saat ini dalam keadaan baik, sehat oleh karena diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Dan saya juga percaya saudara rindu untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan kepada saudara semuanya selamat Paskah. Selamat merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya melalui kebaktian ini kita boleh diberkati, hidup kita semakin layak di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tema yang saya angkat kali ini adalah memaknai kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya ini bukan kali yang pertama kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sudah sering ya, bahkan ada di antara kita yang sudah puluhan kali mengikuti ibadah kebangkitan Tuhan Yesus atau merayakan Paskah. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah memaknai kebangkitan daripada Yesus itu sendiri? Memaknai itu yang saya maksudkan adalah mendapatkan sesuatu di mana melaluinya hidup kita itu berubah. Hidup kita diubahkan menjadi semakin layak di hadapan Allah. Itu maksud memaknai kebangkitan Yesus. Lalu bagaimana Pak? Apakah saya sudah memaknai atau belum? Nah, kita tidak akan mengatakan saudara sudah memaknai atau belum. Tapi mari saya ajak kita bersama-sama ya memeriksa diri kita masing-masing. Ya, apakah dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu hidup kita selama ini sudah berubah? Apakah kita tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit, lalu kita harus berbuat apa? Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, apa toh yang akan dilakukan Tuhan?
Apakah ketika kita keluar dari rumah dan akan menuju ke gereja, apakah kita juga hati kita itu dipenuhi dengan satu komitmen? Wah, nanti hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mau berubah, saya enggak mau lagi egois, saya enggak mau lagi kikir misalnya begitu dan sebagainya. Apakah sebelum datang ke gereja ini saudara sudah mempersiapkan diri benar-benar dan sangat haus mendengar pesan Tuhan? Lalu saudara berkata, apa ya kira-kira yang Tuhan mau katakan, apa ya yang merupakan pesan Tuhan yang harus aku lakukan melalui peringatan kebangkitannya kali ini. Itu kira-kira bisa menjadi tolok ukur. Apakah kita sudah memaknai kebangkitan Tuhan Yesus atau belum? Nah, tentu Bapak Ibu Saudara sendiri yang bisa menjawab, saudara. Tetapi ya kalau kita mau jujur ya saudara, sebenarnya ya hampir sebagian besar kita itu belum memaknai kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya kita, tetapi hampir semua orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Nah, belum ya memahami atau belum memaknai kebangkitan Yesus. Tetapi tentu jawabannya ada dalam diri saudara masing-masing kan. Nah, barangkali ada juga sebagian yang merasa, wah kalau aku sudah kok Pak, saya sudah memaknai kebangkitan Yesus. Oh enggak apa-apa, boleh ya. Tetapi pertanyaannya apakah pemaknaan itu sudah utuh, sudah lengkap? Kenapa saya berkata begitu? Karena biasanya orang memaknai kebangkitan Yesus itu seperti ini yang ada di pikiran. Oh Yesus sudah bangkit, sekarang dia hidup. Berarti ada hari esok buat saya. Ada harapan yang baru. Karena Allahku adalah Allah yang hidup, tidak mati. Maut sudah dikalahkan. Biasanya seperti itu. Makanya ada pujian begini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Betul ya saudara? Saya sangat suka lagu itu dan saya sangat setuju dengan lagu itu saudara. Tetapi kita juga harus memaknainya dengan benar. Ya, yang dimaksud hari esok di situ bukan hanya berarti kalau kita itu sembuh dari sakit. Saat ini sakit, hari esok ke depan saya pasti sembuh. Bukan berarti bebas dari masalah saja. Bukan berarti kita bisa menemukan jalan keluar. Wah saya persoalan hidup saya ini berat sekali ini. Kesana nabrak, ke situ nabrak. Tetapi dengan Paskah pasti nanti ada jalan keluar. Ya, atau hal-hal lain seputar hari esok yang menyangkut hidup kita di bumi ini. Bukan hanya itu benar saudara. Tetapi bukan hanya itu, yang dimaksud hari esok ini juga mencakup ya keadaan atau nasib kekal kita. Bagaimana atau apa yang akan kita hadapi di balik kubur nantinya. Itu juga namanya apa? Hari esok saudara. Tetapi bagaimanapun juga saya harus katakan jujur kepada saudara bahwa yang namanya memaknai kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak mudah, tidak sukar juga, tapi sangat sukar saudara. Ya, kenapa saya katakan sangat sukar? Karena murid-murid Tuhan Yesus sendiri pada waktu itu hampir gagal memaknai kebangkitan Tuhan yang adalah gurunya itu sendiri saudara.
hampir gagal. Tetapi untungnya pada akhirnya mereka bisa. Sehingga apa? Hidup mereka berubah dan akhirnya Tuhan memakai hidup mereka secara luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini tentu merindukan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Yang setuju ngomong amin. Ya. Tetapi ingat, kalau hidup kita rindukan untuk dipakai oleh Tuhan, maka kita harus mengalami yang namanya apa? Perubahan. Kita harus bisa memaknai kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saudara mungkin bertanya, loh kok Pak Bambang bisa mengatakan murid-murid Yesus hampir gagal memaknai kebangkitan Tuhan? Karena begini saudara, di antara para murid itu ada yang bertanya, di mana pertanyaan itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, ya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, ayat ini itu ditulis setelah Tuhan Yesus bangkit. Tetapi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dengan kata lain, ayat ini ditulis dalam masa-masa, dalam kurun waktu kebangkitan Tuhan. Dan murid-murid itu bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini menunjukkan apa saudara? Ini menunjukkan bahwa pada saat itu para murid itu masih mengharapkan Tuhan Yesus setelah bangkit itu menjadi raja. Raja bagi bangsa Israel. Raja yang memerintah di dunia. Ya, raja seperti Raja Salomo, seperti Raja Daud, seperti Raja Herodes, dan sebagainya. Maksud saya raja di dunia. Saudara bisa mengerti? Ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya para murid waktu itu belum memaknai kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sesudah bangkit itu dia tidak akan menjadi raja di dunia. Itu ditulis di dalam ayat selanjutnya yang merupakan jawaban dari Tuhan Yesus sendiri. Yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7 saudara. Di mana dikatakan ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini adalah jawaban dari siapa saudara? Tuhan Yesus. Amin saudara. Ini mengisyaratkan, jawaban ini memberikan kesan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak menolak tudingan bahwa ia akan menjadi raja. Tidak. Ya. Dengan kata lain Tuhan Yesus itu setuju kalau dia akan menjadi raja. Tetapi bukan saat itu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Maksudnya Tuhan Yesus memang benar aku ini akan menjadi raja. Tetapi bukan sekarang, namun kelak. Kerajaanku itu bukan kerajaan dunia. Tetapi kerajaanku itu adalah kerajaan Allah di surga nanti. Ya, sebab itu ya Tuhan mengatakan engkau tidak perlu mengetahui kapan itu harinya. Karena itu yang menetapkan adalah
Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan dari ayat ini kalau kita dalami, kalau kita renungkan benar, juga mengandung satu pengertian bahwa Tuhan Yesus itu sebetulnya mengakui bahwa dirinya itu adalah juru selamat. Tetapi ya, juru selamat dunia, tetapi bukan duniawi. Bahkan dia menolak kerajaan dunia. Ketika di dalam Matius 4 ayat 9, dia ditunjukkan seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya. Dikatakan kalau engkau mau menyembah aku, kerajaan dunia ini aku berikan kepadamu. Tetapi Tuhan Yesus tidak tertarik, saudara. Tuhan Yesus tidak mengingini kerajaan dunia. Karena yang dia mau memang dia menjadi raja di kerajaan surga nanti. Amin, saudara. Nah, itu yang gagal untuk dimaknai oleh para murid Yesus pada waktu itu. Nah, pertanyaan yang bisa muncul begini, saudara. Murid-murid Yesus itu kan selalu ada bersama-sama dengan Yesus ini. Bahkan ketika Yesus akan menderita, akan mati, lalu akan bangkit. Itu sudah diceritakan beberapa kali kepada para muridnya. Tetapi kenapa para murid itu sampai gagal memaknai kebangkitan Yesus? Ada dua alasan. Yang pertama, karena murid-murid pada waktu itu masih duniawi. Fokusnya, pikirannya itu masih kepada dunia. Masih kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Mereka berpikir, kalau Tuhan Yesus itu bisa menjadi Raja Israel, maka Yesus pasti bisa membebaskan mereka dari penindasan bangsa asing. Selain itu, mereka berpikir bahwa kalau gurunya ini menjadi raja, tentu para muridnya itu akan diberikan satu kedudukan. Oh, kamu Petrus, kamu jadi hulu balangku aja, misalnya seperti itu. Sehingga ketika para murid berpikir demikian, mereka berpikir kalau mereka diberi kedudukan ketika Yesus menjadi raja, pasti hidup mereka akan berubah. Berubah jadi apa? Jadi enak. Ya, enggak lagi susah-susah memikirkan kebutuhan hidup karena jadi hulu balang raja. Kira-kira seperti itu. Itu alasan yang pertama, kenapa sampai gagal memaknai kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, kenyataan bahwa karya keselamatan itu belum dinyatakan Allah secara lengkap, secara utuh, saudara. Nah, kalau kita berbicara karya keselamatan di dalam Kristus, itu mencakup semuanya. Dari kelahiran, kematian, kebangkitan, naik ke surga, turunnya Roh Kudus. Nah, ketika itu ya para murid itu masih ada bersama Tuhan Yesus. Dia belum melihat bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga. Betul kan, saudara? Mereka juga belum mengalami atau melihat Roh Kudus itu dicurahkan. Jadi karya keselamatan itu belum lengkap dinyatakan Allah. Oleh sebab itu bisa dimaklumi kalau para murid pada waktu itu hampir gagal memaknai yang namanya kebangkitan Tuhan Yesus. Namun seperti saya katakan di awal tadi, pada akhirnya mereka bisa mengerti dan hidup mereka berubah, saudara. Amin. Saudara bisa ngerti sampai di sini yang saya jelaskan ya, saudara ya. Nah, begitu. Lah, sedangkan kita, saudara dan saya sebagai umat perjanjian baru itu berbeda dengan para murid Yesus pada waktu itu. Bedanya dalam hal apa, Pak? Bedanya kita itu sudah mengerti karya keselamatan yang disediakan Allah bagi kita secara lengkap.
Ya, keselamatan itu apa toh? Keselamatan itu adalah usaha atau upaya daripada Allah untuk mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Ya, menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Dan usaha atau upaya Allah itu diwujudkan melalui putranya, yaitu yang mulia Tuhan Yesus. Caranya gimana? Caranya Tuhan Yesus datang dulu dan lahir di dalam dunia. Yang mana kita peringati sebagai apa? Natal. Setelah itu dia harus mati. Kenapa harus mati? Untuk menebus dosa manusia. Ya, setelah mati, Tuhan Yesus sudah berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Ya, bangkit itu menggambarkan bahwa kuasa maut itu sudah dikalahkan. Kematian itu sudah tidak berkuasa lagi. Maksudnya seperti itu. Tetapi itu belum selesai. Kita juga tahu bahwa setelah Yesus bangkit, itu Yesus itu naik ke surga, saudara. Betul ya saudara? Alkitab mencatat begitu, pujian yang dinyanyikan Gibor tadi, saya enggak suruh ya Gibor, ada tadi. Ya, bangkit dan naik ke surga. Dikatakan seperti itu. Lah di surga ngapain? Alkitab mencatat ya di dalam Yohanes 14 ayat 16, yaitu dia memohon kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan penolong yang lain yang akan menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman, yang akan menuntun kehidupan kita kepada seluruh kebenaran. Ya, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dan ternyata apa yang diminta Tuhan Yesus ini juga sudah digenapi. Ya, ketika para murid berada di loteng Yerusalem, Roh Kudus itu dicurahkan ke dalam diri para murid. Yang mana dikenal dengan peristiwa Pentakosta. Amin saudara. Mana yang lebih penting? Natal, kebangkitan, kematian, turunnya Roh Kudus, Pentakosta atau kenaikan Tuhan ke surga? Penting semua. Enggak ada yang lebih penting. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat kenapa merayakan Natal itu lebih meriah dibanding Paskah? Lah Bapak Ibu bisa cari tahu sendiri jawabannya apa kira-kira. Kok bisa begitu? Tetapi ketika kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kok sepertinya enggak diperingati, biasa-biasa saja. Nah harusnya tidak begitu, sama pentingnya. Ibarat uang 100.000 kalau kurang 10 perak tidak genap. Ngerti saudara? Sama karya keselamatan ini kalau salah satunya ini tidak dipenuhi, tidak digenapi, maka karya keselamatan itu belum sempurna. Belum bisa menyelamatkan saudara dan saya, belum lengkap kok sarananya. Bisa ngerti saudara? Nah, kita sudah ngerti itu semua. Para murid waktu itu belum. Wong Tuhan Yesus belum naik ke surga, Roh Kudus belum dicurahkan. Itulah sebabnya seharusnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya harus lebih bisa memaknai kebangkitan Tuhan Yesus. Atau lebih cepat bisa memaknai kebangkitan Tuhan Yesus dibandingkan murid-murid Yesus pada waktu itu. Kan kita sudah tahu saat ini tuh Tuhan Yesus berada di mana. Kalau saya tanya saudara, tahu enggak saudara Tuhan Yesus saat ini berada di mana? Di surga. Saya percaya jawaban saudara meskipun saudara diam, dalam hati pasti saudara berkata, ya jelas di surga Pak. Saya juga menjawab sama. Saya tahu pasti bahwa Tuhan Yesus itu ada di surga sekarang. Tadi saya katakan, dia duduk di sebelah kanan Allah, lalu dia meminta kepada Bapa supaya ngirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Tetapi ingat, tidak hanya itu, seperti lagu yang dipujikan Gibor tadi, bangkit, naik ke surga, dan menyediakan tempat bagi kita. Itu fakta saudara, itu realitas yang tidak bisa dipungkiri.
Karena Alkitab mencatat di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di mana dikatakan seperti ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku, kata Yesus, mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan ini, untuk menyediakan tempat bagi siapa saudara? Kita, bukan untuk orang lain. Kita ini orang-orang berharga saudara. Dicarikan tempat oleh Tuhan Yesus. Bukan di perumnas, tetapi di surga. Amin saudara. Di rumah Bapa dikatakan di sini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, nah ini perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Jangan dibalik, supaya di mana tempat kamu berada, aku berada. Bukan seperti itu loh kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan apa? Supaya di tempat di mana aku berada, Yesus berada di mana saudara? Surga. Kamu pun berada. Kerinduan Tuhan Yesus atas saudara dan saya hanya satu saudara. Supaya saudara dan saya bisa bersama-sama dengan dia di mana? Surga. Katakan amin yang ngerti. Nah ya saudara, sekarang kita harus ngerti bahwa karya keselamatan itu sudah tergenapi semua. Bahkan sampai Roh Kudus itu sudah dicurahkan, lebih dari itu ya, Roh Kudus yang merupakan Roh Allah sendiri itu saat ini berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Saudara sadar atau tidak, di dalam diri saudara itu ada Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Sekarang saya tanya, dari karya keselamatan ini yang belum digenapi yang mana menurut saudara? Ada yang belum tergenapi, yaitu apa? Perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, aku akan datang kembali. Sudah digenapi belum itu saudara? Belum. Aku akan datang kembali ya, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini belum digenapi saudara. Ini yang sering kali disebut sebagai hari Tuhan atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, bisa jadi dimaknai sebagai hari kiamat atau yang namanya dalam bahasa aslinya parousia. Parousia itu kiamat. Kalau orang luar sana ngomong kiamat besar, di mana dunia ini akan diakhiri. Tetapi yang namanya hari Tuhan itu juga bisa berarti berakhirnya suatu masa. Berakhirnya suatu masa itu masa apa Pak? Masa hidup kita. Ya, kita mau atau tidak, kita sadar atau tidak, masa hidup kita itu akan berakhir. Satu hari detak jantung kita itu akan berhenti. Nah, hari Tuhan ini loh yang belum digenapi saudara. Itu berarti kalau semua sudah digenapi, hanya tinggal satu yang belum digenapi. Wah, ini berarti saat ini itu hari-hari yang genting saudara. Makanya Alkitab mencatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 di mana dikatakan ini adalah hari-hari terakhir. Waktunya itu sudah mepet sekali. Semua sudah, yang belum cuma apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali saudara. Nah, yang jadi persoalan itu apa saudara? Yang jadi persoalan karena Tuhan Yesus datang, hari Tuhan atau kedatangan Tuhan
itu tidak ada yang tahu. Itu yang jadi persoalan. Sebenarnya kalau Tuhan datang aja enggak masalah. Tetapi karena tidak ada yang tahu waktunya, saudara. Coba diklik ayatnya. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Di mana dikatakan, tetapi hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Mana ada orang yang tahu rumahnya mau dibobol. Mana ada orang yang akan tahu dompetnya akan dicuri orang. Enggak ada yang tahu. Tidak ada tahu waktunya. Tetapi dikatakan ini bicara kiamat besar, saudara. Pada hari itu langit ya akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia, semua yang ada di dunia ini akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kalau saya mencoba memahami ini, saya sendiri menjadi ngeri, saudara. Keadaan itu kadang-kadang waktu tahu-tahu panas, tahu-tahu jadi hujan dan hujannya mencekam. Saya sering bicara ketika saya di mobil, sekarang sepertinya kalau hujan seperti ini kok menakutkan. Ya barangkali yang takut cuman saya, saudara. Saudara barangkali juga saya tidak tahu ya, saudara. Nah tetapi yang saya rasakan seperti itu, saudara. Bahkan di dalam Kisah 1 ayat 7 tadi ya, Tuhan Yesus juga mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Masa dan waktu kapan itu saudara enggak perlu tahu. Bukan enggak boleh tahu loh saudara, tidak perlu tahu. Karena itu yang menetapkan siapa? Bapa menurut kuasanya. Jadi ada hal-hal yang memang disingkapkan oleh Tuhan supaya kita tahu. Tetapi ada hal-hal yang memang tidak disingkapkan. Amin saudara. Kalau begitu Tuhan Yesus tahu enggak kira-kira saudara? Menurut saudara tahu enggak? Nah kita lihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-34 ya. Di ayat 36, Matius 24 ayat 36 dikatakan seperti ini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Wow. Ya, hari dan saat itu maksudnya ini mengacu kepada kedatangan Tuhan. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga enggak tahu. Dan anak pun tidak. Tuhan Yesus sendiri tidak tahu, saudara. Yang tahu siapa? Hanya Bapa yang tahu. Cocok dengan Kisah 1 ayat 7. Di mana yang menetapkan hanya Bapa sendiri menurut kuasanya. Amin, saudara. Nah ini karena kita tidak tahu datangnya itu seperti pencuri. Dan yang lebih kalau kita pelajari lebih lanjut ya. Yang namanya kita tidak tahu itu bisa merupakan satu kejutan saudara. Tidak bisa diprediksi. Ya, jadi hari kedatangan Tuhan itu enggak bisa diprediksi saudara. Nah itu dituliskan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Di mana dikatakan gini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih. Perhatikan ini kalimat selanjutnya. Yang satu ini berarti itu sesuatu yang apa? Penting. Amin. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Boleh enggak dilupakan saudara? Enggak boleh. Apa atau yang tidak boleh dilupakan? Ya, di sini dikatakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan itu 1 hari sama 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ya saudara, banyak orang itu sulit memahami ayat ini. Tidak mudeng, ayat ini maksudnya apa? Kok 1 hari sama dengan 1000 hari, 1000 hari kok sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. Nah caranya kita lihat judul perikopnya, kita lihat konteksnya. Konteksnya apa? Kalau saudara buka, judulnya itu Hari Tuhan, saudara. Ngerti saudara? Nah kalau hari Tuhan, maka yang dimaksud
1 hari sama dengan 1000 tahun, itu begini, jangan-jangan ketika orang itu berpikir sudah tidak lama, tapi ternyata masih lama. Bahkan masih lama sekali, saudara. Tetapi sebaliknya, ketika orang berpikir, wah ini pasti masih lama waktunya. Tetapi tahu-tahu besok terjadi. Tahu-tahu hari ini terjadi. Maksud ayat itu seperti itu. Tidak terduga, saudara. Amin. Saudara bisa ngerti yang saya maksud? Saya kasih contoh yang real. Saya punya paman itu enggak pernah sakit, saudara. Tahu-tahu kira-kira 6 tahun yang lalu. Ya, saya enggak pernah berkunjung ke sana juga. Ya, 6 tahun yang lalu tuh sakit. Sakitnya itu parah. Badannya jadi kurus, enggak mau makan. Ya dikasih tahu kesukaannya apa, pokoknya enggak mau. Dikasih makan mutah, kasih makan mutah. Dibawa ke rumah sakit. Ya, dibawa ke rumah sakit opnam. Nah, saya diberi kabar, saya ngomong sama istri saya seperti ini. Wah, ini sepertinya bisa tidak lama lagi. Rasanya enggak enak kalau kita enggak besuk, saudara. Akhirnya meskipun di luar kota, kami besuk, saudara. Besuk. Tapi saudara tahu enggak, sampai sekarang itu ternyata beliaunya masih apa? Hidup, sehat itu, saudara. Kita pikir itu, wah ini sudah 1 hari, ternyata masih berapa? 1000 tahun, saudara. Tetapi sebaliknya kadang-kadang kita pikir ini masih 1000 tahun, tetapi malah 1 hari. Saya kaget ketika saya ketemu dengan teman-teman, saya dikasih tahu bahwa salah seorang teman saya itu meninggal, saudara. Saya tanya, loh kenapa sepertinya sehat? Oh iya, itu gara-gara gini Pak, saya dikasih cerita. Istrinya itu komporbid. Kurang apa saudara? Saya awali dengan komporbid. Kena COVID saudara. Nah kena COVID dimasukkan ke rumah sakit. Iya kan, wong kena COVID kok. Lah suaminya tentunya kan juga berpikir, sempat bicara sih, ngomong gini. Oh biarlah istriku biar sembuh dulu, pikirnya disuruh kontrol. Enggak usah lah, suruh periksa apakah ikut tertular atau enggak. Enggak usah, biar istriku dulu sembuh. Iya kan? Nah, tapi kejadiannya berbeda saudara. Saat istrinya masuk di rumah sakit, malah suaminya yang meninggal saudara. Kaget enggak saudara? Enggak pernah sakit nih saudara. Sepertinya misi 1000 hari. Sepertinya yang komporbid ini tinggal 1 hari. Tetapi kenyataannya kebalik. Sekarang yang kena komporbid, kena COVID masih hidup. Suaminya yang enggak sakit meninggal. Tentu saya tanya, wah berarti kena COVID ya? Jawabnya gimana saudara? Enggak kena COVID. Jadi yang membuat kita pulang bukan hanya apa? COVID saudara. Kapanpun, dimanapun, kalau masa hidup kita sudah berakhir, kita harus apa? Pulang. Mau tidak mau, sadar atau tidak. Wah lah itu usianya berapa Pak? Ya usianya kira-kira 50 sampai 60 saudara. Wah lah sudah tua Pak. Loh jangan ngomong gitu saudara. Beberapa hari yang lalu ya, anak mantu dari saudara kita yang di Kartasura jatuh di kamar mandi terus apa? Meninggal. Umurnya berapa Bu Indra? 50 nyampe enggak? Enggak nyampe kata Bu Indra. Masih muda. Kalau masih muda dipikir masih berapa tahun saudara? 1000 tahun. Tetapi dalam pemandangan Allah 1000 tahun itu bisa apa? 1 hari saudara. Gara-garanya apa toh? Jatuh di kamar mandi. Padahal yang ngalamin kecelakaan parah saja hidup saudara. Jatuh di kamar mandi meninggal. Bukan saya menakut-nakuti. Saya mau menyampaikan ini pun berpikir berkali-kali saudara.
Karena apa? Saya juga takut kalau menyampaikan, iya ntar kalau kebenaran dengan saudara. Kalau enggak kebenaran jangan-jangan saya dikira mujeke saudara. Padahal enggak saudara. Saya juga bergumul, saya sampaikan enggak ya? Saya sampaikan enggak ya? Saya sampaikan enggak ya? Kan seperti itu saudara. Tetapi ya saya selalu diingatkan bahwa kita harus menjadi umat yang layak saudara. Umat yang layak harus ngerti ini saudara. Amin saudara. Nah itu, jadi kita harus sadar bahwa hari Tuhan itu tidak bisa kita tebak. Amin. Ya, lalu pertanyaan yang bisa muncul, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya kita bisa memaknai kebangkitan Tuhan Yesus? Karena ternyata setelah Tuhan Yesus bangkit, bukan saja dia hidup sehingga dia menyertai kita, tetapi dia justru apa? Naik ke surga dan janji akan datang kembali. Lalu kita harus bersikap seperti apa? Ya, menyikapi, memaknai kebangkitan Tuhan Yesus ini. Nah, yang pertama, tentu kita harus waspada, sederhana saja. Kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus berkemas-kemas. Jangan sampai nanti ada pengumuman seperti di bandara itu ya, ayo pesawat yang akan menuju ke Solo, silahkan para penumpang bisa naik, dipanggil tidak ada atau enggak siap saudara, berat saudara. Maka kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, ya. Kita harus berkemas-kemas. Perhatikan ini dituliskan di Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Bagaimana saudara sudah menerima dan mendengar Injil saudara. Bagaimana saudara sudah mendengar berita ini saudara. Ya. Dikatakan turutilah itu, turuti dan bertobatlah. Ini nasihat firman Tuhan, bukan saya buat-buat. Ini ditulis di sini saudara. Ya, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Lah cara bersiap-siapkannya bagaimana Pak? Ya kita memperkarakan hidup kita ya selama kita masih diberi kesempatan ya. Kita pertanyakan kepada diri kita sendiri saudara. Kira-kira kalau hari Tuhan tiba, saya mungkin enggak ya nanti ke api kekal atau ke surga. Kita perkarakan. Saya ketemu seorang hamba Tuhan yang cukup senior bagi saya. Ya, saya kaget karena dia berubah. Dia bicara dengan saya, dia ngomong seperti ini, Pak, saya sekarang berubah. Loh, berubah bagaimana Pak? Saya tanya seperti itu. Saya takut Pak. Loh, kenapa takut? Saya tanya seperti itu, dia ngomong gini, saya takut. Jangan-jangan katanya nanti orang seperti saya ini enggak masuk surga. Itu hamba Tuhan saudara. Hamba Tuhan GBIS juga sama rekan sepelayanan. Tapi dia lebih senior daripada saya. Dia sempat ngomong seperti itu. Saya cukup kaget. Makanya kita harus perkarakan. Perkarakan dirimu kemana engkau pulang, mungkinkah ke padang gersang tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Kita pertanyakan apa kita mungkin nanti ke padang gersang yang tak bertepi itu. Nah, memperkarakannya itu harus setiap hari saudara. Setiap saat kita harus perkarakan diri kita. Kita harus selalu tanya. Emangnya enggak punya kerjaan Pak?
Oh, saya enggak ngomong seperti itu, saudara. Jangan salah tangkap. Tentu saudara orang sibuk, orang penting, punya kerjaan. Tetapi maksudnya supaya yang saudara pikirkan itu bukan hanya perkara-perkara di bumi. Perkara di bumi boleh dipikirkan, ya kita harus tetap kerja, tetap semangat. Tetapi jangan lupa bahwa nanti di balik kubur itu juga harus masuk dalam pemikiran. Amin. Lalu sampai kapan Pak mikirkannya seperti itu? Ya sampai saudara bisa berkata begini, yang aku tahu pasti kemana aku pulang, ke hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Jadi yang terpenting yang kita pikirkan itu bukan siapa atau berapa banyak yang akan menghantar kita, saudara. Kalau itu pasti ada yang nganter. Yang jadi persoalan itu siapa yang menjemput kita. Tentu kita rindu dijemput oleh malaikat terang, saudara. Amin, saudara. Nah, itu harus kita kerjakan. Yang kedua apa? Yang kedua, kita harus hidup suci. Kita harus berjuang untuk hidup yang sebersih-bersihnya. Pak, hidup yang sebersih-bersihnya, hidup yang suci itu seperti apa? Ya kalau saya mau ngomong jujur ya saudara, sebenarnya setiap saudara dan saya itu sudah ngerti kok. Amin saudara, sudah ngerti hidup yang bersih itu seperti apa. Nah kalau saudara kurang jelas, ya saudara bisa minta petunjuk. Saudara bisa cari tahu dari siapa, bukan dari orang lain. Jangan tanya teman saudara, orang tua saudara, gembala saudara, jangan. Tanya langsung kepada Tuhan. Amin. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa tersembunyi, kesalahan tak ku sadari. Ya Bapa, bukalah pengertianku agar ku kenali dirimu. Masihkah ada percintaan dunia yang mengikat hatiku? Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Barangkali masih ada dosa tersembunyi saudara. Barangkali masih ada kesalahan yang tidak kita sadari. Kalau kita enggak tanya Tuhan, sorry kita enggak akan tahu saudara. Kadang diri kita sendiri itu tidak mengenali diri kita saudara. Maka kita harus tanya, masih ada enggak ya yang membelenggu hidupku, yang mengikat hidupku. Sehingga hidupku itu dikunci, dibelenggu, dikurung di dunia ini. Padahal kita ini bukan berasal dari dunia. Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia. Dia berkata, aku bukan berasal dari dunia. Dan itu memberi pesan bahwa saudara dan saya, orang yang beriman kepadanya juga bukan berasal dari dunia. You are not of the world. Kamu bukan berasal dari dunia. Filipi 3 ayat 20 mengatakan kita ini warga negara surga. Siapa yang warga negara surga? Angkat tangan saudara, tepuk tangan buat Tuhan.
Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Jadi intinya apa saudara? Pesan Paskah ini kita supaya berubah. Memiliki perubahan hidup. Hidupnya mulai ditata, dibersihkan. Ya, dari kotoran-kotoran yang ada di pikiran, di hati, semua dibersihkan. Ya, kita waspada. Jangan sampai ketika hari Tuhan tiba kita tidak siap. Karena sejatinya setelah Yesus bangkit itu dia naik ke surga dan menyediakan tempat. Dan dia akan datang untuk menjemput kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik dan pemuji untuk bisa maju. Kita akan pujikan satu pujian terlebih dahulu ya saudara. Teksnya bisa ditampilkan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Saya ajak bangkit berdiri, kita pujikan dari awal. Aku percaya kepadamu, walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya, Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana.
seperti Abraham sahabat sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi permai, tanah air yang kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami saat pagi hari ini Bapa, yang mengingatkan supaya kami senantiasa memaknai kebangkitan-Mu Tuhan, sampai membawa kami kepada satu perubahan, yaitu perubahan hidup, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk setiap saat kami memaknai kebangkitan ini Tuhan, untuk kami tetap berjaga-jaga, mewaspadai dalam hidup ini Bapa. Pertolongan-Mu Roh Kudus akan Engkau nyatakan, sehingga kami bisa masuk ke tempat yaitu di mana Engkau sudah menyediakan bagi kami surga mulia. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan, senantiasa Tuhan urapi dengan pengurapan yang daripada-Mu, dimanapun Tuhan tempatkan hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu senantiasa taat dalam melayani Engkau Bapa. Berkati Tuhan dalam setiap pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan, berkati apa yang menjadi pergumulannya, dan kami percaya berkat yang sama kami terima. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Amin.